Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bertemu lagi di pertemuan ke berapa? Kelima di mata pelajaran fikih pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pertemuan hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bobby pimpin doa selaku KM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasih Bobby. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali walikal karimi wa 'azimi sultanik. Pertemuan hari ini akan membahas tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya adalah bersuci. Sedangkan menurut agama atau menurut agama Islam, toharoh merupakan kegiatan untuk bersuci dari hadas dan najis. Dan kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting. Lantaran salah satu syarat sah sholat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Hadas dan najis. Hukum toharoh. Hukum toharoh itu sendiri wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya yaitu Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan. Dan dalam surat Al-Maidah yaitu bersuci dan khususnya berwudu disampaikan oleh surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku. Dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi di sini dikatakan bahwa hai orang-orang beriman, bila tidak beriman, ya tidak akan melakukan hal seperti ini. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah sangat suka orang yang bertaubat karena setiap orang yang bertaubat pasti akan selalu ingat dengan kesalahan apa yang mereka perbuat. Jadi memohon ampun, memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyukai orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menyucikan diri, orang-orang yang mandi wajib, orang-orang yang berwudu. Allah menyukai orang-orang seperti itu. Dan adapun macam-macam toharoh. Yang pertama adalah toharoh manawiyah. Toharoh manawiyah merupakan bersuci rohani. Misalkan membersihkan segala penyakit dari hati yang iri, dengki, ria, marah, dendam, dan lain-lain. Pasalnya toharoh manawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hissiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dan sifat syirik tersebut. Dan yang kedua ada toharoh hissiyah, adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan hadas besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini biasanya kan dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, atau bisa seperti tayamum dalam kondisi tidak ada air. Jenis air untuk toharoh dan pembagiannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air bersih yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai bersuci. Jadi misalkan ada air hujan, air sumur, air laut, air sungai, salju, telaga, dan embun. Jadi kalau misalkan kita ingin toharoh atau berwudu, misalkan kita contoh sebagai tata cara toharoh yaitu berwudu, kita harus mengambil air hujan yang tidak jatuh dari genteng atau jatuh dari atap rumah. Karena di atap rumah itu sudah terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang ada di genteng.
atau kotoran-kotoran binatang. Jadi kita harus mengambil dari emang air yang benar-benar turun dari langit. Kita ambil dan berwudu seperti biasa. Adapun pembagian air untuk tohara, pertama air tersebut dibagi menjadi 4. Jadi ini air yang mengkelompokkan jenis air yang diperbolehkan maupun tidak dalam bersuci ya. Yang pertama air suci dan menyucikan. Yang kedua air suci dan dapat menyucikan. 3. Air suci tapi tidak menyucikan. 4. Air mutanajis. Dan 5. Air haram. Jadi air suci dan menyucikan yaitu air mutlak atau air murni dapat digunakan untuk bersuci. Air suci dan dapat menyucikan yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari. Yang keempat, air suci tapi tidak menyucikan yaitu air mustakmal, telah digunakan untuk bersuci. Jadi telah digunakan untuk bekas air wudhu itu digunakan lagi oleh kita asalkan tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Misalkan ketika teman kita wudhu, kita pengen lagi wudhu, pakai air itu boleh asalkan tidak berupa rupa, rasa, dan baunya. Misalkan kotor, nggak boleh itu. Kalau misalkan udah warnanya agak kecoklatan atau misalkan baunya udah berubah. Dan ada air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang, maka tidak dapat menyucikan. Jadi air yang terkena najis atau misalkan air yang kemasukan air kencing misalkan, dan air kencing itu lebih banyak daripada airnya, maka itu tidak dapat menyucikan. Tapi ketika dibalik, misalkan airnya yang lebih banyak dari air kencingnya, maka itu dapat digunakan 1/3 dari air tersebut. Yang kelima, air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau mengambil tanpa izin, sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Misalkan kita pengen berwudu, tapi kita mencuri dari orang lain segalon, atau misalkan setoran, itu namanya air haram, dan tidak boleh dipakai untuk menyucikan diri. Adapun tata cara toharoh, yang pertama mandi wajib. Mandi atau gusla merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air dari seluruh tubuh ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adapun niat mandi wajib yaitu nawaitu gusla li rafil hadasi akbari fardulillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Jadi tata cara mandi wajib itu diguyur pakai air dari atas kepala sampai ke mata kaki atau ujung kaki. Dan sela-sela yang tidak dapat dialiri air, maka kita wajib mengalirinya. Misalkan seperti lekukan-lekukan dalam tubuh itu biasanya harus dibasuh agar terkena air. 2. Tata caranya yaitu berwudu. Toharoh dengan berwudu menurut syara adalah menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Jadi orang-orang yang akan melaksanakan sholat pasti harus berwudu. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sah sholat. Dan ada pun niat wudu yaitu nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghari fardu lillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Misalkan kita kencing tapi sudah berwudu, kita wajib berwudu lagi karena kencing merupakan hadas kecil yang dilakukan di kehidupan sehari-hari atau yang dikeluarkan ketika misalkan kentut. Nah, itu juga termasuk hadas kecil. Misalkan apa lagi ya? Kalau batal wudu, ya pokoknya kencing, kentut, itu harus wajib berwudu lagi. Dan yang ketiga ada tayamum. Toharoh tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudu bila misalkan tidak ada air di
di desa atau kampung atau kota itu, maka boleh kita menggantikan mandi dan wudhu memakai tayamum. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah suci, tidak tercampur benda lain, tanah atau debu ya. Tidak tercampur benda lain. Lalu niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala, artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Maka tata caranya kita hadapkan kedua telapak tangan kita ke tembok, tempelkan 1 kali, lalu basuh ke muka 1 kali, terus ke tangan kiri menyentuh punggung tangan kanan seperti ini. Lalu sebaliknya, dan sudah seperti itu. Adapun hikmah toharoh yang pertama yaitu bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Jadi setiap orang yang bersuci itu sudah diklaim bahwa dia adalah agama Islam dan menjadi manusia yang dilahirkan di bumi. 2. Menjaga kemuliaan wibawa umat Islam. Jadi hikmah toharoh adalah menjaga kemuliaan wibawa umat Islam. Jadi tidak segawayah atau semena-mena kita sholat, tidak semena-mena kita membaca Al-Quran, tidak semena-mena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak bersuci. Yang ketiga, menjaga kesehatan karena berwudu, mandi wajib, ataupun tayamum merupakan toharoh atau membersihkan atau bersuci agar jauh dari penyakit. Yang keempat, menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah. Jadi kita menghadap orang saja, kita benar-benar dalam kondisi yang ingin terlihat baik, maka ketika menghadap Allah, apa salahnya kita bertoharoh atau menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan tidak ingin bertanya, saya harap kalian mengerjakan halaman 15 di buku paket Pendidikan Agama Islam ya. Minggu besok dikumpulkan. Dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.